datang di MSM Channel. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah melihat video ini. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan atau menyampaikan unek-unek pikiran saya tentang doa. Saya sering mendengar pernyataan atau pendapat dari teman-teman. Saya itu sudah lama berdoa, bertahun-tahun gitu, berdoa tapi nggak pernah berhasil. Saya berdoa kepingin kaya, tapi nggak bisa kaya. Saya berdoa kepingin pinter, cerdas, juga tidak tercapai. Saya berdoa minta sehat, tetapi kok ternyata justru malah sering sakit gitu. Nah, kemudian dari peristiwa itu, teman-teman itu berpendapat bahwa doa itu berarti nggak berfungsi. Doa itu nggak bisa membantu manusia. Maka yang penting itu ya bekerja, nggak usah doa gitu. Nah, ini yang menarik untuk didiskusikan mungkin ya. Yang pertama, bahwa doa itu bukan alat tukar sesuatu. Doa itu bukan alat tukar kepada keinginan manusia. Tidak seperti uang. Kalau uang kan alat tukar ya. Kalau orang itu kepengen baju, punya uang dapat baju. Manusia itu lapar, kepengen makan yang paling enak, kepengen sate, kepengen apapun, ya rendang gitu. Punya uang, dapat sate, dapat rendang. Apapun yang diinginkan oleh manusia, selama dia punya duit, punya uang, itu tercapai keinginannya gitu. Karena memang uang ini sebagai alat tukar sesuatu. Nah, doa itu bukan alat tukar. Jadi nggak bisa menginginkan doa itu seperti punya uang. Nah, doa itu bukan alat tukar untuk meminta kepada Allah. Kalau saya minta kepada Allah A, kemudian saya berdoa, kemudian Allah mengabulkan. Kalau saya ingin minta kepada Allah, ingin sukses, saya tukar dengan doa, Allah memberikan, mengabulkan. Bukan itu, ya. Kalau semua doa itu dikabulkan oleh Allah, kalau manusia yang berdoa, semua yang didoakan, yang dimintakan manusia kepada Allah itu dikabulkan, ini justru negara atau dunia ini jadi repot, bahkan mungkin rusak gitu. Ya, ini rahasia di balik itu. Gitu. Coba bayangkan, misalnya Allah itu atau Tuhan itu selalu mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Contoh misalkan itu. Dalam satu wilayah itu ada pilkada, pilihan bupati atau wali kota. Di situ banyak orang yang berdoa kepingin jadi bupati. Yang berdoa ada 10 orang, bahkan lebih. Semuanya ingin menjadi bupati. Kalau Allah itu memang punya ketentuan setiap doa itu dikabulkan, maka ketika ada 10 orang yang berdoa dengan serius kepingin jadi bupati, berarti ada 10 orang yang menjadi bupati. Bagaimana? Repot kan dunia ini gitu. Nah, misalkan lagi ada orang yang kemudian mungkin dia orang miskin gitu ya. Dia memang repot hidupnya, dia punya kendaraan. Nah, kemampuan dia itu beli kendaraan misalkan tidak lengkap itu. Surat-suratnya itu misalkan ya, ini misalkan. Orang miskin bekerja keras, membawa motor yang nggak lengkap surat-suratnya, kemudian ada operasi di jalan, ada polisi. Orang miskin ini berdoa kepada Allah, ya Tuhan, saya ini orang miskin, saya membeli motor yang seperti ini bukan motor curian, ini ada operasi dari polisi. Saya berdoa mudah-mudahan Pak polisi tidak melihat saya, sehingga saya selamat gitu. Nah, dikabulkan. Nah, apa yang terjadi? Repot gitu akhirnya, nah, gitu kan. Nah, banyak hal ya, misalkan, saya punya mobil misalkan itu, ban saya kempes mobil itu, saya berdoa di tengah jalan, di pinggir jalan gitu, "Ya Allah, ya Tuhan, saya ini mau mau jalan-jalan untuk mencari nafkah demi anak istri saya.
ban mobil saya kempes. Saya berdoa mudah-mudahan Tuhan itu, mengembalikan ban saya jadi nggak kempes. Kemudian dikabulkan oleh Allah, ban menjadi normal nggak kempes, itu akan bermasalah. Jadi tidak ada penghasilan orang-orang yang tukang tembel ban, nggak ada. Karena begitu ada ban kempes didoakan menjadi normal lagi. Sama juga misalkan ada orang bawa kendaraan, perjalanan, pergi ngaji, pergi sekolah, mencari ilmu, kemudian motornya rusak di tengah jalan. Berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, saya sedang mencari ilmu, melaksanakan perintah-Mu untuk menuntut ilmu dan ini motor saya rusak di tengah jalan. Saya mohon Tuhan ini motor saya menjadi tidak rusak lagi, bisa normal kembali, bisa baik lagi." Kemudian Tuhan mengabulkan, berarti itu akan menghilangkan mata pencaharian para bengkel-bengkel itu. Enggak ada bengkel dunia ini gitu. Kalau semua doa dikabul oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kemudian, terus apa fungsinya doa gitu ya? Nah, doa ini bagi orang yang beragama, sekali lagi, doa ini hanya bisa dirasakan kenikmatannya, bisa dirasakan manfaatnya bagi orang-orang yang beragama. Bagi orang yang nggak beragama, mungkin akan sulit menerima fungsi atau manfaat doa. Nah, bagi orang yang beragama, doa itu adalah sarana untuk mendekatkan diri, sarana untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan itu ingin selalu berkomunikasi dengan Sang Pencipta atau Khalik atau Tuhan gitu. Ingin selalu dekat karena merasa diciptakan oleh Tuhan. Nah, ketika ada orang bertanya, untuk apa manusia dekat dengan Tuhan? Ya itu nggak usah dipertanyakan. Orang atau manusia, hamba yang menganggap meyakini diciptakan oleh Tuhan, kemudian dia ingin dekat, ingin berkomunikasi dengan Tuhan, ini kan tidak salah. Apa salahnya? Hamba yang diciptakan Tuhan ingin berkomunikasi, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Dan ini normal-normal saja. Nah, orang itu ketika sering berdoa, sering beribadah, ini di dalam perasaan, di dalam hati jiwa itu merasa tenang. Karena merasa dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang lain, itu urusan Tuhan. Manusia nggak bisa mendikte Tuhan. Nah, tetapi intinya doa itu adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang beragama itu ketika membaca doa, beribadah, itu merasa komunikasi, dekat dengan Tuhan. Nah, ketika orang dekat dengan Tuhan, itu hatinya tenang, nyaman, penuh motivasi, akan berhati-hati, hidupnya akan terarah, ya. Mengambil kebijakannya akan terarah karena merasa dekat dengan Tuhan. Nah, inilah fungsi doa, ya. Jadi doa ini jangan dimaknai hanya sekedar alat tukar sesuatu. Dan kalau doa itu dijadikan alat tukar sesuatu, artinya setiap doa dikabulkan, itu justru akan merusak dunia ini. Nah, inilah rahasia di balik doa. Kenapa Tuhan tidak selalu mengabulkan doa manusia. Ya, ini pandangan dari saya tentang doa atau fungsi doa. Ya, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.